bola ala si Bolang Batu Raden, Jawa Tengah. Permainan ini mirip seperti bola keranjang kan teman? Bedanya bola keranjang ini dimainkan di sawah yang belum ditanami. Meskipun harus kotor, tapi gak apa-apa deh, yang penting seru. Loh, bocah-bocah? Mana pada dolanan baik? Mbok ngeso anak kirap, pada melu kirap. Oh, ya. Desa. Ya. Pada dolanan baik. Loh, Nang, kowe melu ya? Ya. Aja kelaran loh. Ya. Melu pokoknya. Ya sudah, kami bersih-bersih dulu ke sungai ya. Sudah paling pas kalau mau membersihkan badan dari lumpur, ya mandi di sungai. Selain airnya yang mengalir, jernihnya air pun membuat badan menjadi segar bila berendam. Aku baru tahu, ternyata ada sungai yang sejernih ini di kampung eyangku. Ayo Rafa, Gani, kita saling gantian menggosok punggung yuk. Kita tidak tahu saat bermain bola lumpur, ada sebagian cipratan lumpur yang masuk ke dalam baju kita. Nah, gosok terus sampai kulit kinclong. Hehehe. Seger ya anak dus-dusan. Bolan, balokar. Bar penyapa. Gila, nyuci sayur. Pantas saja Pak Hansip harus menyebarkan undangan kirap sampai ke sawah-sawah. Ternyata hampir semua warga dibuat sibuk oleh cara kirap kampung. Tak terkecuali Kabila sepupuku pun ikut sibuk. Kali ini kakak dan bibi mendapat tugas menjadi tim masak untuk peserta kirap. Ngomong-ngomong, ada mau masak apa ya? Pasti mau memasak sayur yang enak nih. Nanti aku cicip ya kak. Hehehe. Oh iya mbak. Ya. Kang yang banyak tugasnya langsung masuk angin. Oh iya mbak. Ya kan aku jemputnya daging nih masak ya. Oh iya mbak. Tuh tak jemput no. Ya mbak disini ya. Wah. Kawan-kawanku datang ke sungai bukan untuk membersihkan diri ini sih, tapi mau mengajakku berperang. Kalau begini, pantang aku menolak. Ayo kawan-kawan, tembak! Satu lagi permainan seru kalau sedang di sungai nih teman. Bermain tembak-tembakan air. Kami membagi menjadi 2 tim. Dengan alat senapan bambu ini, aku harus menyemprotkan air sebanyak-banyaknya ke arah tim lawan. Ayo Gani, Rafa, Putri, bantu aku. Gibran dan timnya kuat sekali menembaknya nih. Bersembunyi di balik batu menjadi cara terbaik untuk terhindar dari semprotan air musuh. Nanti kita lanjut main lagi kawan-kawan. Aku tuntaskan dulu tugas dari kakak, daripada nanti kami pulang kena marah. Hehehe. Ikut aku yuk bolangers, ngebolang yuk. Bolangers, sepertinya perjalananku menjemput daging pesanan kakak ada sedikit kendala nih. 2 kawanku ini, Gani dan Rafa mengeluh menggigil, mual, dan demam. Sabar ya. Put, degene nggone cengkeh, jahe, besure ada endi? Nang kana ke ana. Kebenaran kae kebune paleku. Oh, ya saya mrono yuk. Yuk. Arek. Tapi kami harus bersegera teman. Jangan sampai meriang Gani dan Rafa makin jadi. Nanti petualanganku jadi nggak seru deh kalau nggak ada kalian berdua. Sekedar mencabut dulu saja. Nanti kalau sudah dapat tempat untuk beristirahat,
Baru aku bersihkan dan balurkan jahe ini ke punggung Gani dan Rafa. Cukup ora iku, Bud? Cukup. Ya wis saya golek gobok ya. Yuk. Gani, Rafa, ayo golek gobok, gawe gosok gegermu ayo. Yo. Jahe sudah dapat. Saatnya mencari lokasi yang tepat. Kalau sudah dibalur jahe, segera tutup lagi bajumu dengan sarung. Nantinya rasa hangat akan cepat menjalar ke seluruh tubuh. Kandungan dalam jahe dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan mual, masuk angin, dan batuk pilek. Aku juga mau untuk menjaga badan dari masuk angin. Aku juga kan tadi lumayan lama bermain airnya. Tidak perlu sampai kerokan kok. Dibalur jahe saja sudah cukup. Mudah-mudahan kita terhindar dari masuk angin ya. Angin hilang, petualangan kita lanjutkan. Ngebolang yuk. Wah, ayo kok ya ono mobil bal. Oh iya mobil bawa. Mandek. Apa pada mari ngendi? Pasar, Mbah. Ya pada melu apa? Ya kena. Ya melu yang ana nang gure. Punya, Mbah. Ya. Kalau sudah rezeki, pasti ada saja caranya. Ayo kawan-kawan, kita naik di belakang. Kalau aku perhatikan, sepertinya mobil ini mau mengantar angklung dan gamelan nih. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Kayak aku karo gamelannya harus digawe ngendi. Digawe sanggar nggo pada latihan. Akhirnya dapat juga nih ide untuk nanti kami tampil di kirap kampung esok. Jalan-jalan ke pasar Banyumas sepertinya asik juga. Untung saja ada putri yang mau mengantar kami mencari kios daging langganan kakak. Semoga tidak sulit menemukannya, Bolangers. Ternyata aku baru tahu kalau kampung kelahiranku termasuk kabupaten yang besar juga ya. Lihat dari pasarnya saja, sudah seperti kota yang sangat ramai. Hampir sama seperti di kota Malang. Pasar yang sudah tertata seperti ini pasti dikelompokkan berdasarkan jenis barang dagangan. Kalau kios daging, pasti agak ke dalam nih. Oh iki. Dede haji daging. Iya, kepriwe? Oleh Haji, arep njogo daging pesanan Mbak Bila. Bila siapa ya? Mbak Bila Rempoa. Oh, Mbak Bila Rempoa. Iya. Maksud ya? Iya. Sila. Untung saja kami tidak kehabisan daging, Bolangers. Karena Kak Bila juga sudah langganan, jadi dagingnya pun sudah disiapkan. Sekalian dipotong-potong saja, Paman, supaya nanti di rumah kami tinggal memasaknya saja. Ya, Lang, dagingnya. Oh iya, semuanya Pak Haji. Ya. Langsung kita bawa pulang saja, Bolangers. Sambil menunggu kakak siapkan masakannya, ada baiknya aku membantu Mas Widi membuat tandu pikulan tumpeng. Untungnya Mas Widi sudah memotong beberapa ruas bambu untuk dijadikan tandu. Jadi aku, Rafa dan Gani hanya perlu membantu memegangi bambu satu persatu sampai menjadi tandu yang kuat. Tandu ini nantinya akan kami pakai untuk menggotong tumpeng. Bolangers pasti tahu kan, kalau orang Jawa ada acara syukuran, pasti akan ada tumpeng. Supaya aman saat dibawa kirap, tandu bambu ini adalah solusinya. Setelah tandu mendapat bentuk yang kuat dengan kuncian pasak, selanjutnya kita pasang tatakannya. Tanpa tatakan, tumpeng kita bisa tetap terjatuh dong. Untuk mengunci tatakan, kita pakai pasak lagi. Yakin kokoh tandu tumpeng kami nih. Sebagai penguat tatakan, terakhir kita pasangkan kayu penahan di bagian bawah. Sudah jadi deh tandunya. Tinggal nanti kita susun saja tumpengnya. Sekarang aku mau bantu kakak siapkan daging ricanya ya. Bolang, Rafa, saya bagi mama keke nyulet tawon kayak disulet. Oh iya, Pak.
Kata kakak, ibu ingin memasak rica-rica daging sapi dengan tambahan sayur kentang dan wortel. Supaya lebih cepat, kamu ikut bantu ya Putri? Iya. Hati-hati mau kena tangan, Put. Iya, Mbak. Kentangnya dibersihin, karena kan wis buatan Mbak Bila ya. Iya. Bumbu rica-rica adalah bumbu pedas. Dasar dari bumbu ini ya rica atau cabe. Kata rica berasal dari tanah Sulawesi, tepatnya Manado. Saking enaknya bumbu rica-rica, bahkan sudah sampai dikenal di seluruh Nusantara. Selain cabe, ada juga bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, sereh, dan daun salam. Ini sih bumbu khas Indonesia banget Bolangers. Kita harus jaga sama-sama salah satu warisan budaya bangsa, yaitu rempah-rempah khas Nusantara. Kunci lezat dan harumnya masakan adalah bumbu. Dengan bumbu yang berlimpah, ditambah sumber api dari tungku, akan menghasilkan masakan dengan aroma yang khas. Ini nih Bolangers, masakan Jawa dengan aroma asapnya. Setelah aroma harum bumbu tercium, saatnya daging sapi masuk. Aduk rata dengan bumbu, supaya daging pun menjadi empuk. Lanjutkan dengan memasukkan kentang irisnya, lalu tambah juga wortelnya. Satu lagi yang harus masuk, yaitu garam dan kecap. Kata ibu, memasak rica tidak perlu lama. Asalkan daging sudah menyusut dan sayuran sudah nampak layu, artinya rica-rica daging sapi sudah matang dan siap dihidangkan. Tapi sabar dulu Bolangers, kita akan menikmati hidangan ini di acara kirap kampung esok. Iki dagingnya mateng, enak. Enak ya. Jelas enak. Masak ais apa, Mak? Iya, nane Mak. Hari yang dinanti tiba. Meskipun terasa sedih berpisah dengan bulan suci Ramadan, tapi aku harus bersyukur bisa berkumpul dengan sanak kerabat di kampung halaman. Dan kirap kampung pun sudah siap dilaksanakan. Mbak, tumpengin di Mbak. Kayak sih data tadi nang Mae lah. Lebih lagi dia lelang. Mbak. Jajannya siap kamu, Mbak. Aku dan kawan-kawan, juga keluarga dan tetangga semua sibuk menyiapkan aneka makanan untuk dibawa dalam kirap. Ada kue-kue basah, tumpeng komplit, sampai rica-rica daging sapi. Semua siap dibawa dalam arak-arakan keliling kampung menyambut bulan Syawal. Sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa bahwa tumpeng menjadi sebuah simbol rasa syukur yang besar sebesar gunung. Makanya tumpeng dibuat meruncing seperti gunung. Masih banyak lagi teman makna dari sebuah tumpeng di Jawa. Bolangers, kirap kampung yang aku ikuti ini hanya salah satu wujud syukur pada Sang Pencipta atas kesehatan dan kelancaran menjalankan ibadah puasa. Bagiku, mudik pertama ini menjadi semakin bermakna saat aku terlibat menjadi bagian dari kemeriahan syukuran kampung ini. Cukup berkeliling kampung saja, tanpa harus berputar jauh. Aku sih sudah terbayang enaknya nasi tumpeng dan tambahan rica-rica sapinya. Ya sudah, segera kita bawa ke pendopo saja yuk. Alhamdulillah, mari sama-sama nikmati dengan menu yang sudah disiapkan. Aku mau nasi tumpengnya Coba teman-teman lihat deh, banyak sekali pilihannya. Ada kue pukis, kue lapis, bolu, sampai gorengan. Sedangkan makan beratnya, selain nasi tumpeng komplit, ada ketupat yang siap mendampingi rica-rica sapi. Lang, enak Lang. Enak kan? Enak. Enak banget, enak banget. Gue minum banget diselap. Pelan-pelan saja kawan-kawan. Jangan berebut ya.
Kue dan nasinya masih banyak kok. Siji, loro, telu. Tarik yang kuat. Aduh. Ternyata tenaga tim lawan gak boleh dianggap remeh. Ayo lebih kuat lagi. Untuk memastikan tim menang atau kalah, pada bagian tengah arena terdapat sebuah garis. Kelompok atau peserta yang tertarik dan melewati garis dinyatakan kalah. Aduh, timku kalah, Bolangers. Bolangers, ternyata main cari tambang di air susah juga ya. Selain harus kuat, terus harus kompak. Aduh, ini juga licin di bawahnya nih. Aduh. Bolangers siap. Siap. Lagi. Ayo, Cici, ada dulu ayo. Ya, ternyata tim lawan memang lebih jago. Tapi nggak apa-apa. Dalam permainan, kalah menang sudah biasa. Yang penting terus jaga sportivitas. Bermain tarik tambangnya sudah dulu ya. Sekarang ikut kami mandi dan merasakan kesegaran air terjun yuk. Yeehaw! Rasa capek pokoknya langsung hilang, Bolangers. Seger banget. Sekarang udahan dulu yuk main airnya. Pegangan yang kuat, kawan. Jalanan sempit dengan medan yang sulit bukan jadi masalah. Gas terus, paman. Bolangers, kalian tahu tidak jenis kendaraan yang satu ini? Namanya mobil grandong. Iya, kalian gak salah dengar kok, grandong. Mobil grandong adalah salah satu kendaraan yang berfungsi untuk mengangkut hasil pertanian sekaligus menggiling padi. Mobil hasil rakitan sendiri ini berfungsi untuk mempermudah pekerjaan paman sehari-hari. Medan jalanan di desa yang tidak mulus bisa dengan mudah dilalui oleh mobil grandong ini. Mobil grandong cukup banyak ditemukan di sekitar pedesaan di Jawa Timur. Mobil ini juga bukan diperuntukkan di jalan raya. Terima kasih ya paman untuk tumpangannya. Ayo Bolangers, ikut kami bertualang. Halo Bolangers. Kali ini aku sedang berkunjung ke desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hop. Ini bude. Kilo iki ngono lang, jenenge tales lompong. Ya lho, kok mari ngono ayo digolek ya. Ayo. Bibi mengajak kami mengambil talas lompong, Bolangers. Salah satu jenis talas yang banyak dibudidayakan di Pasuruan. Wah, talas lompongnya besar-besar ya. Yuk kita langsung bantu Bibi. Pohon talas lompong yang sudah tua biasanya memiliki umbi, teman. Ukuran umbinya memang tidak begitu besar. Hanya saja jumlahnya lumayan banyak. Deloken saiki rek, wis entek apa sik ono? Entek ojo dikuak, soalnya batange iso dimasak. Batang sing paling enom, ayo digoleki. Wah, Bolangers, ternyata selain umbinya, batangnya juga bisa dimasak loh. Aku jadi penasaran. Abi. Kata Bibi, batang talas lompong bisa dikonsumsi, namun harus dimasak terlebih dulu.
Tarik. Kilang. Talas adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Di Indonesia, talas memang dijadikan sebagai bahan makanan. Talas lompong yang kami ambil sudah cukup. Wes, ocol. Mana? Yuk ditoto sing rapi nang kene, ditoto sing apik. Rek, luwe ta? Wes, lek wes luwe, ayo tak masakno ayo. Ayo. Rek. Bude, engko kate masak apa? Masak rawon talas lompong. Arep. Arep. Lek arep, ayo gawe bareng-bareng ya. Ya. Bolangers, pada tahu rawon kan? Masakan khas Jawa Timur ini terkenal nikmat karena terdapat potongan daging sapi dan bumbu yang nikmat. Ibuku cukup sering membuat rawon. Tapi kalau rawon dicampur dengan talas lompong sih, aku belum pernah coba. Jadi penasaran. Ciri khas rawon ada pada bumbu kluwak. Kluwak adalah jenis rempah yang memberi cita rasa dan aroma khas serta warna hitam pada masakan. Tulilan singe. Saiki pian ewang ana budhe ya. Nunggu geni, medine kok genine mati. Soale budhe katene masak ya. Nggih. Panaskan minyak, kemudian tumis irisan bawang merah dan bawang putih. Masak sampai harum. Kemudian campurkan bumbu, daging sapi, talas lompong, kemudian wortel. Aduk kembali. Terakhir tambahkan air secukupnya, lalu tunggu sampai semua bahan matang sempurna. Bolangers, umumnya masyarakat Jawa Timur membuat rawon untuk dikonsumsi sehari-hari. Hidangan ini juga banyak disajikan dalam acara besar seperti acara pernikahan dan pesta rakyat. Wangi Bude. Iya. Ya. Aroma rawon buatan Bibi sangat menggoda sekali, Bolangers. Ayo kita nikmati bersama-sama. Karena rawon paling mantap disantap selagi hangat. Kuah rawon memang lezat. Bumbu dan rempahnya terasa sangat kaya. Ditambah campuran daging sapinya yang kenyal dan empuk. Enak banget, Bolangers. Gak heran kalau rawon terkenal sebagai jenis sup yang paling favorit kelas dunia. Matur suwun sangat, Ibu. Sudah dimasakkan rawon talas lompong seenak ini. Kapan-kapan buatkan untuk kami lagi ya. Perut kami sudah terisi, Bolangers. Ayo, lanjut bertualang bersama aku dan kawan-kawanku. Menikmati pemandangan dari ketinggian ternyata bikin hati menjadi senang. Itu lihat, Telaga Sarangan terlihat jelas dari tempat aku berjalan. Keren ya. Kenapa lang? Lah kowe lek padeku nyapa yo? Golek watu apa-apa? Panen maju ke dalam. Oh iya, ayo dibarani ayo. Pade, aku tak merono yo. Ya le Rene. Ayo, Cah. Ayo lang. Ayo lang. Bolangers, kita lihat proses pengambilan madu yuk. Kata Vino, Paman Supri sudah lama beternak madu liar di lubang batu seperti ini. Aku jadi penasaran, seperti apa ya sarang lebah yang berisi madu itu? Supaya badan kita tetap aman dan tidak tersengat, kita bisa gunakan asap saat mengambil sarangnya. Paman sudah siap memanen madunya tuh. Kata Paman, lebah liar kerap menyengat jika ada yang mendekati sarangnya. Jadi, biar Paman saja yang maju. Kami tunggu di belakang Paman dengan menggunakan asap daun kering. Paman sudah mulai membuka pintunya tuh. Wah, banyak sekali lebahnya. Sarang madunya juga cukup banyak yang menggantung di dalam.
Hati-hati memotongnya, Paman. Paman biasa memanen madu tiap 3 bulan sekali. Dan sekali panen, ada sekitar 2 botol besar madu yang didapat. Pantas saja harga madu mahal ya, Bolangers. Cara untuk mendapatkannya cukup lama dan beresiko. Tapi manfaatnya luar biasa. Bolangers, kita bawa madu ini ke tempat yang aman yuk. Bolangers, Paman memberi madu ini untuk kami. Asyik. Oh, loro ya, dinta takon. Aduh, iya lang, aku dinta mripatku iki lang. Aku dinta iki lang, loro lang. Kembar kabeh bolang. Aku gak dinta to. Oga aku aman. Aku kan geniku urip terus. Loro ya, aduh. Saking banyaknya lebah di sarang, kami semua dapat hadiah selatan lebah deh. Gak apa-apa kok, ini pengalaman pertamaku nih, merasakan sengatan lebah. Hehehe. Bolangers, jangan kaget ya, lihat bibirku dan Al jadi bengkak. Kata Paman, kalau disengat lebah, harus segera diolesi madu. Ayo Al, kita oles di bibir. Agak banyak juga boleh, sekalian dicicip. Kami peras dulu madunya, teman. Wah, ternyata banyak juga madu yang kami peras ini. Enaknya dibuat apa ya, Bolangers? Ya pindah. Oh, madune iki oke iki ya. Sampai aku tanek tanganku kabeh lang iki lang. Sambil menunggu hujan reda, kami selesaikan dulu peras madunya. Sambil kami cicipi sedikit-sedikit. Rasa madu memang gak ada lawan. Enak banget. Bolangers, aku disengat lebah nih, tapi nggak apa-apa deh. Pengalaman pertama aku. Yang penting aku dapat madu banyak. Ada 2 temennya. Jalan. Bolangers, madu ini akan kami bawa pulang. Kakak pasti punya ide untuk mengolah madu ini. Kami akan membuat es krim nangka siram madu. Nanti Bibi dan kakak yang akan membantu kami. Cemilan yang pas di siang hari nih, Bolangers. Langsung kami siapkan dulu ya bahan-bahannya. Kak, piye mau ceritani iso diuntuk tahun nih? Pas aku arep juga madune gini mati, Mbak. Iya, aku bisa, Mbak. Aku disengat iki. Ada bisa disengat dek lambe. Tapi wis diolesi madune lang. Sampun, Mbak. Oh, ya wes. Pengalaman kami disengat lebah semoga menjadikan kami semakin kuat dan pemberani. Namanya juga si Bolang. Hehehe. Ya wes lang, ayo diadoni es krimnya lang. Ayo, Bule. Es krim yang akan kami buat ini adalah es krim putar. Bahannya semua berawal cair, lalu akan membeku saat diputar. Warna hijau seperti ini akan semakin cantik kalau ditambah irisan nangka. Aroma nangka bisa membuat es krim menjadi harum dan semakin menambah selera. Iki lho lang, iki wis dadi suntak ning adah puter kono. Nggih, Bule. Sekarang saatnya memutar adonan es krim di dalam wadah nih, Bolangers. Biar aku yang memulainya deh. Tapi sebelum wadah diputar, kita masukkan dulu pecahan es batu dan garam ke sisi wadahnya. Fungsi garam dalam proses membuat es krim adalah untuk menahan es batu agar tidak mencair kembali. Wes lang, saiki gak diputar. Asyik. Proses ini akan membuat es krim perlahan membeku. Tapi lama-lama tanganku terasa pegal juga nih. Hehehe. Lang, gendaran lang. Oh iya, Kak. Agar proses pembekuan cepat terjadi, wadah es krim harus diputar terus-menerus dalam waktu kurang lebih 15 menit. Tapi untuk membeku secara merata butuh waktu sekitar 1 jam. Coba dibuka, wes dadi urung kuwi. Oh, nggih, Mbak. Wis dadi, Mbak. Oh iya, sik. Asyik! Es krimnya sudah jadi, Bolangers. Heeh. Iki, Bre. Tinggal kita siram dengan madu nih. Pasti enak tenan ki. Rasanya pas dan harum nangka
Nikmat! Aku baru sadar dengan makan es krim ini, bengkak di bibirku jadi tidak terasa. Jadi seperti dikompres es. Tapi ini es yang ada rasanya. Oh iya teman, rasa manis dan asam dari madunya juga makin menambah unik rasa es krim ini.